Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin lantai 67 diserang belalang merah, dan akhirnya mereka semua yang ada di situ selamat dari serangan belalang merah, dan semua itu berkat pedang daun bawang. Wah, mantap sekali. Pak Sejun dan karyawannya pun mengadakan pesta karena telah berhasil melindungi pertanian dari serangan pohon jahat. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah di Capcus. Scene pun berpindah di lantai 52 di Gunung Merah Berapi. Di situ ada bos lantai 52, yaitu babi hutan api. Ia sedang menghadapi seseorang yang mau menaklukkan lantai 52, dan ternyata itu adalah Han Taijun, pemimpin Guild Phoenix. Wah, sepertinya ia mau melawan bos babi hutan itu. Si babi api pun masih mengenali si Han Taijun. Hampir 15 tahun ia tidak melihat manusia. Ya, manusia tolol yang berani melawan dirinya dulu. Apa kau merasa kurang panas menerima kutukan api dariku, ha? Kalau mau, kau akan aku tambahkan lagi. Maaf ya, sepertinya kau salah paham. Api kecilmu ini tidak bisa melukaiku sama sekali. Justru, aku kesini untuk mengembalikan kutukanmu itu. Waduh, manusia rendahan. Kalian ini makhluk luar Dungeon Tower. Kalian itu adalah makhluk rendah dari makhluk yang paling rendah yang ada di sini. Berani-beraninya kau menantangku lagi ya. Kali ini aku akan pastikan dirimu akan menjadi bahan bakar sate. Jadi bersiaplah dan babi api mengeluarkan aura apinya, yang kemudian babi api meledakkan area sekitar. Wah, itu jurus fire quake. Gile, gede banget api yang dikeluarkan dari tubuh si api babi. Melihat jurus itu, Taijun malah tersenyum. Ia senang sekali karena ia sudah bertahun-tahun tidak bisa bertarung. Dan sekarang ia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dan lagi, api yang dikeluarkan oleh si bos babi tidak terasa panas sama sekali. Wadidaw, bisa gitu ya. Ini semua berkat ubi jalar matahari yang diberikan oleh Dongsik. Ini sangat bermanfaat sekali untuk melawan bos lantai 52. Oke lah, gasken. Dimakan lagi ubi jalarnya biar tahan lama anti fire bodinya. Dan Han Taijun mengeluarkan efek ubi jalar, tubuhnya langsung anti api dan kekuatannya langsung meningkat. Bos babi malah bingung, jurus fire quake miliknya tidak mempan sama sekali. Ia malah benar-benar jadi bingung, apa skillnya sedang error apa ya? Kayaknya enggak deh. Apa skillnya sedang error ya? Kayaknya enggak deh, normal-normal aja. Dan kemudian Han Taijun tanpa basa-basi langsung menerjang si bos babi. Si bos babi pun bersiap. Ia kembali mengeluarkan jurus apinya dan muncullah Fire Wave. Gile, ombak api menerjang Han Taijun. Itu menakutkan sekali karena itu terlihat seperti ombak lautan yang berapi-api. Gile bener. Han Taijun melihat itu dengan santai. Ia tetap berlari ke arah bos api itu, tapi ombak apinya terlalu cepat dan waduh, dah gaswat. Han Taijun terkubur ombak api. Ia memasuki ombak api itu. Bos babi pun merasa senang. Jurus api ombaknya berhasil menggulung manusia tulul dengan mudah. Ia senang sekali karena cuma dengan jurus ombak api, si manusia langsung jadi abu. Waduh dah, pertarungannya terlalu singkat. Akan tetapi Han Taijun pun muncul. Ia muncul dari dalam ombak api itu. Ia memukul ombak api itu dengan kepalan tangannya. Kali ini, jurus apimu seperti mainan anak-anak babi besar. Aku sudah tidak merasakan panas sama sekali dari apimu itu. Waduh, gaswat. Tidak akan aku biarkan. Wah. Si bos api pun langsung menerjang Han Taijun. Ia akan menangkap Han Taijun supaya nggak bawel mulu dah. Dan
Han Taejun tertangkap. Tubuhnya digenggam dengan erat oleh bos babi api. Aku akan menghancurkanmu, manusia rendahan. Aku akan jadikan kau abu. Bersiaplah, aku tidak akan main-main. Diancam seperti itu, Han Taejun malah senang. Ia malah meringis sambil mengatakan kalau si babi lupa sesuatu. Lah, lupa apa Anda? Lah, lupa kalau Han Taejun bukanlah seorang warrior, tapi ia adalah seorang magician. Dan Treng, aliran mana mengalir dari tubuh Han Taejun. Babi api kaget. Ia panik melihat lingkaran api itu, tapi semuanya terlambat. Han Taejun telah menyelesaikan mantra sihirnya. Si babi api langsung panik karena ini adalah serangan besar yang akan mengkill gereja. Gaswat! Bersiaplah babi api kutu kumpret. Kau telah menyiksaku selama bertahun-tahun. Sekarang kau rasakan akibat dari perbuatanmu itu, babi dongo. Hentikan manusia dan cerut. Petir pisau mana meluntur tajam ke arah bos babi api. Dan itu langsung menubles-nubles dirinya. Serangannya sangat fatal sekali, sampai-sampai bos babi api tidak bisa bergerak dan langsung modar. Wah, ngeri banget ini powernya Han Taejun. Sekali menggunakan skill, langsung KO. Gile! Han Taejun pun merasa senang karena ia telah mengalahkan bos lantai 52. Ia sangat puas, soalnya ia harus menunggu 15 tahun untuk mengalahkan si babi api ini. Dan karena si babi api telah KO, kutukan apinya telah lepas. Lantai 52 tiba-tiba menghijau. Ternyata lantai 52 juga terkena kutukan api. Ya, seperti halnya Han Taejun. Waduh, bener-bener gile ini babi. Kutukan apinya merajalela kemana-mana. Han Taejun merasa senang kutukan api yang ada dalam tubuhnya langsung lenyap seketika. Akhirnya, semua ini berkat Dongsik yang memberikan ubi jelar matahari. Aku berutang budi kepadanya, juga kepada kucing pedagang dan Park Sejun. Aku jadi tidak sabar ingin bertemu dengan mereka berdua. Ketika sedang menikmati kemenangan, tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Apa ininya? Kenapa tiba-tiba lantai 52 banyak rumputnya? Tiba-tiba ada suara Theo di situ. Taejun merasa aneh melihat ada seorang di dekatnya. Apalagi yang ia lihat adalah kucing oranye membawa tas bandel. Waduh, apa itu kucing pedagang? Han Taejun kaget. Baru diomongin malah udah langsung muncul nih kucing. Bener-bener kucing membawa keberuntungan, ucap Taejun. Theo sendiri juga kaget kenapa lantai 52 ada manusia, seharusnya tempat yang tandus. Kenapa ada manusia yang bisa menyuburkan lantai 52? Dan lagi, manusia itu memegang ubi jelar matahari yang dijual sama si Theo kepada Pak Dongsik. Waduh dah, ada apa sebenarnya ini? Jadi ini barang daganganmu ya? Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu di sini. Perkenalkan, namaku Han Taejun, pemimpin Guild Phoenix. Aku atasannya Pak Dongsik. Kemudian Shin berpindah di tempat yang nyaman buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Di situ Taejun ketawa lepas. Theo sendiri juga kaget kenapa lantai 52 ada manusia, seharusnya ini tempat yang tandus. Kenapa ada manusia yang menyuburkan lantai 52? Dan lagi, manusia itu memegang ubi jelar matahari yang Theo jual pada Pak Dongsik. Waduh dah, ada apa sebenarnya ininya? Jadi ini barang daganganmu. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu di sini. Perkenalkan, namaku Han Taejun, pemimpin Guild Phoenix. Aku atasannya Pak Dongsik. Di situ Han Taejun ketawa lepas, soalnya Theo kaget karena manusia memiliki guild dan Dongsik adalah murid dari Han Taejun. Wah, Anda pasti hebat sekali ya bos. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Andanya. Santai aja Bang Theo, justru aku yang mau berterima kasih kepadamu karena telah menjual ubi jelar matahari. Berkat item ini, aku dapat menghilangkan kutukan api. Aku sungguh berhutang budi kepadamu Bang Theo. Kalau kau berhutang budi, kau bayarnya. Kau kan hutang sama akunya, jadi bayar. Lah malah disuruh bayar. Taejun jadi bingung, bayar dengan membuat kontrak dengankunya. Kau jadi anak buahnya, aku masternya nya. Gimana nya? Bayar seperti itu aja nya, buat kontraknya.
Waduh, 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 Taejun langsung menolak Theo. Ia tidak bisa membayar hutang budi dengan kontrak seperti itu. Tapi Theo memohon, ia kekurangan anggota pengawal. Soalnya, Elka dan teman-temannya gak bisa menemani dirinya jualan. Mereka masih sibuk memindahkan belalang merah. Tapi Han Taejun tetap tidak mau. Sebagai gantinya, Taejun menawarkan diri membuat tali pertemanan. Ini adalah solusi tepat untuk membayar utang budi ini. Kita adalah teman, dan teman akan saling membantu. Wah, begitu ya. Kalau begitu, langsung saja ya. Langsung bantu akunya. Aku ingin teman Han Taejun mengikutiku ke lantai 38 sebagai teman. Bantu akunya. Aku perlu bantuanmu ya. Waduh, Han Taejun langsung melongo. Ia malah bingung mau merespon apa. Tapi scene pun berpindah kembali ke Pak Sejun. Saat ini Sejun sedang memasak. Ia memasak sup. Ia tampak senang dengan masakannya ini. Soalnya ini masakan spesial dengan bahan baru. Kemudian ada kelinci datang, ia meminta sup yang dibuat sama Sejun. Berapa lama lagi masaknya paman? Ini sudah hampir seharian paman memasak sup itu. Ternyata Sejun sudah 14 jam memasak sup itu. Karena bahannya yang memiliki tekstur daging yang sangat keras, jadinya Sejun merasa perlu memasaknya dalam waktu yang lama. Biar empuk itu, dan ini dia dagingnya. Ini adalah daging belalang merah. Wadidaw, belalang merahnya dijadikan sup. Apa-apaan dah Sejun. Tapi sepertinya sup belalang merah itu membuat Keeng ngiler. Ia tidak sabar untuk memakannya. Sejun pun akan mencobanya. Ia juga menyuruh Keeng untuk mencoba sup belalang merah yang telah ia masak selama 14 jam. Dan oke, saatnya untuk dimakan. Tapi kok alot ya? Waduh, alot banget. Gigit lebih keras lagi. Waduh, waduh, alot banget. Dan tuh. Wadidaw, si Sejun malah kejedor tembok. Sejun langsung kesakitan dah. Ia merasa kepalanya seperti kebentur tiang listrik. Ampun dah, sakit bos. Di saat merasakan sakit, ada notifikasi muncul. Notifikasi itu memberitahu kalau Sejun memakan racun dari daging belalang merah. Tapi karena Sejun memasaknya dengan daun bawang detoksifikasi, maka racunnya langsung ternetralisir. Wah, bahaya banget. Untung sudah dimasak pakai daun bawang. Kemudian Sejun membawa sup belalang merah kepada ibu kelinci yang habis melahirkan. Sup ini sangat bagus untuk memperbaiki stamina tubuh. Bapak kelinci senang sekali mendapatkan sup belalang merah itu. Ia merasa Sejun sangat perhatian dengan mereka berdua. Dan ini dia statusnya, sup belalang merah. Makanan tempur, sup belalang merah. Efeknya meningkatkan kekuatan sebesar 5 poin, meningkatkan stamina selama 3 jam, dan merasa kenyang selama 3 jam. Wah, mantap dah. Bisa overpower kalau memakannya. Dan akhirnya, semua kelinci memakan makanan tempur sup belalang merah. Mereka langsung antri untuk mendapatkan jatah sup tempur itu. Sejun pun mencobanya. Ia menyeruput supnya. Dan ternyata, wah, enak pol. Sejun benar-benar kaget. Ia merasakan sup ayam Klaten. Gile, enak pol ini mah. Rasanya benar-benar mengingatkan Sejun kepada rasa sup ayam yang ada di bumi. Benar-benar membuat Sejun terharu ini mah. Keeng yang melihat ayah Sejun senang, ia juga merasa senang. Kalau ayah suka, itu berarti Keeng juga suka. Keeng juga suka ayam kesukaan ayah Sejun. Wah, 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 Keeng memang anak baik, selalu memperhatikan ayah, ucap Sejun sambil mengelus-ngelus Keeng. Dan oke, makan semuanya, teguk sampai tetes terakhir. Dan ya habis dah, nikmat pol. Ini bener-bener enak. Dan ya semuanya sudah habis. Sejun langsung kekenyangan. Ia tidak kuat lagi untuk memakannya. Tapi Sejun sepertinya melupakan sesuatu. Sesuatu yang penting. Apa itu ya? Lupa gua. Dan ternyata notifikasi muncul. Itu Airen. Ia malah marah-marah karena merasa dirinya dilupakan. Makan enak sendirian doang. Gak bagi-bagi sama bosnya. Waduh dah, malahan tega sekali kalian memakan makanan yang enak tanpa aku mencobanya. Kalian benar-benar tega terhadapku. Waduh dah, maaf bos Airen. Kami saking menikmatinya jadi melupakanmu. Maaf bos, maaf. Manajer tower, maaf ya, maaf.
Tidak ada maaf untukmu. Aku sudah berjuang keras memanggil bala bantuan untuk membantumu mengalahkan para pohon evil. Sekarang kau melupakanku. Sejun memang jahat. Kau anak buah yang jahat. Waduh, gaswat, Sejun panik. Ia harus membuat alasan supaya tidak dimarahi bos manajer tower. Ia pun memberikan alibi kalau Sejun telah membuat makanan spesial untuk Airen. Ini makanan khusus untuk Airen. Lah, beneran ada masakan spesial untukku? Walah langsung tenang. Sejun pun beralasan kalau dirinya tadi memasak untuk para karyawan karena ia ingin mencoba makanan yang spesial. Yang tadi cuman eksperimen. Nah, kalau yang ini sangat-sangat spesial karena Sejun sebelumnya sudah bereksperimen. Jadi tenang saja bos Airen, spesial ini untukmu. Aku akan membuat masakan super duper enak. Tunggu dulu ya, aku masak dulu. Mendengar itu, Airen jadi penasaran. Masakan spesial? Apa anda itu? Airen jadi penasaran dengan masakan spesial itu. Dan juga ia merasa diperlakukan spesial oleh Sejun. Airen jadi senang mendengar perkataan dari Sejun. Airen pun memperhatikan Sejun yang sedang memasak. Ia memperhatikan Sejun melalui kristal mana miliknya. Tapi karena agak lama, Airen menunggu sambil rebahan. Lah, kapan jadinya? Lama amat dah. Tapi melihat Sejun memasak makanan spesial untuknya, itu membuat si Airen jadi penasaran. Ia tidak sabar untuk mencobanya. Makanan spesial seperti apa ya? Tapi sebenarnya Sejun stres berat. Makanan spesial apa anda? Bingung gua. Waduh, malah belum kepikiran mau masak apa. Ampun dah nih Sejun. Ya namanya juga cari alasan. Dahlah buat aja sekenanya. Dan oke, beberapa saat kemudian Sejun berhasil membuat sup belalang jenis baru. Kali ini ia menambahkan tomat cherry ke dalam sup belalang merah itu. Sejun pun mencobanya terlebih dahulu dan hasilnya mantap pol. Ini lebih mantap dari sebelumnya. Mantap bener ini, enak pol ini mah. Dan ini dia sup combo combat tomat cherry belalang merah. Efek meningkatkan kekuatan sebesar 7 poin, meningkatkan stamina dan juga kekenyangan selama 3 jam. Sup combo tomat cherry belalang merah atau bahasa Inggrisnya Red Lotus Cherry Tomato Soup. Duh, ribet. Sejun pun mempersilahkan Airen untuk mengambil sup kombonya. Ini adalah sup spesial hasil eksperimen dari Pak Sejun. Tapi Airen nggak mau diberikan semangkok. Airen minta semua sup combo itu. Walah, malah diminta semua. Ya udahlah, daripada ngambek mulu nih naga. Sejun pun memberikan semuanya dan menaruhnya di wadah daun bawang. Dan diterima dah semuanya sama si Airen. Satu gentong sup combo belalang merah. Airen merasa senang karena baunya sedap sekali. Mantap nih bos, enak aromanya. Dan oke dah, langsung dimakan. Setelah dimakan, Airen sedikit terkejut. Rasanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Airen pun langsung menenggak semuanya sampai habis. Dan akhirnya ia diam sesaat. Yang kemudian enak pol. Enak sekali rasanya bos. Rasanya sangat-sangat enak. Ini rasa yang baru pertama kali ia rasakan. Gile. Airen merasa senang dan tubuhnya langsung merespon dengan menyerap energi dalam masakan itu. Airen mananya langsung bergejolak. Dan lagi, ini masakan spesial yang dibuat oleh Sejun khusus untuk dirinya. Hal ini membuat jantung Mana langsung berdebar kencang. Ini masakan benar-benar penuh dengan rasa dan energi. Mantap bener dah. Sejun pun memanggil Airen. Ia bertanya, apa sup kombonya enak? Airen pun menjawab kalau sup combo spesial ini sangat lezatos. Ia sangat senang dengan sup combo spesial ini. Terutama energinya yang meluap-luap. Benar-benar mantap bos. Kemudian Sejun kembali minta maaf. Ia tidak bermaksud untuk melupakan Airen tadi. Ia hanya merasa senang dengan rasa mirip ayam dari daging belalang merah itu rasa yang lama ia tidak rasakan. Sebagai gantinya, Sejun akan memberikan cemilan ekstra, yaitu stik ubi jalar manis madu. Ini enak loh, dicampur madu. Airen pun mengatakan kalau dirinya juga minta maaf karena ia tidak sabaran kepada Sejun. Ia ingin dianggap sebagai atasan yang baik, jadi tolong jangan abaikan aku lagi. Siap bos, aku akan memperhatikanmu dengan baik. Hidupku di sini semuanya bergantung kepadamu, bos Airen. Mohon dukungannya ya bos Airen. Dan oke, karena Airen merasa senang dengan masakan Sejun, ia pun memberikan hadiah spesial untuk Sejun. Airen pun mengeluarkan mananya dengan menyentuh tubuhnya dan keluarlah quest di depan Sejun. Quest baru, berikan ubi jalar kering kepada Airen. Hadiah skill pengembangan untuk job pertanian.
Wah mantap, Ayan mengatakan kalau hadiah skill itu pasti membuat Sejun senang. Jadi buka saja Pak Sejun dan oke dah siap. Ubi kering pun diberikan, Sejun mendapatkan hadiah quest dan hadiahnya adalah skill Landower. Skill Landower ini adalah bakat khusus untuk petani, dapat menyewa 30 petani dan juga memberikan poin XP sebanyak 1%. Landower juga bisa berfungsi untuk memanfaatkan skill dari penyewa petani yang telah disewa. Wah, skillnya unik sekali. Sejun sampai bingung dengan penjelasan yang diberikan. Daripada bingung, lebih baik praktek langsung. Sejun pun menyuruh Kang untuk mendekat. Sejun akan membuat Landower dengan menyewa Kang sebagai petani sewaan. Dan wokelah langsung diberikan petani sewaan 1. Kang merasa senang karena ia memiliki status di atasnya. Ia malah jadi penasaran dengan layar status yang muncul di atas kepalanya. Keeng pun diperintahkan Sejun untuk memetik tomat cherry yang banyak. Sebentar lagi Theo membutuhkan tomat cherry untuk dijual kepada manusia. Jadi, petik tomat cherry yang sudah matang. Oke siap ayah, aku akan bergerak cepat ayah. Dan wala cepet banget lajunya, kayak flash lari listrik. Dan setelah beberapa saat, banyak notifikasi muncul. Skill Landower aktif, 1% XP didapatkan. Wah gile, gak usah ngapa-ngapain udah dapat poin XP, mantap pol. Walaupun nilainya kecil, tapi kalau ada 30 petani, bisa cepet naik level nih dah. Mantap, bisa santai-santai sepanjang hari. Oke lah gasken. Sejun pun memberikan status petani sewa kepada semua yang ada di sini, terutama kelinci yang setiap hari mengurus pertanian. Woi kalian para kelinci, sekarang saatnya untuk berladang. Ayo kalian semua, jangan rebahan mulu dah. Maaf paman, tapi kita sedang menikmati rasa kenyang ini. Gak bisa rehat beberapa jam lagi gak paman? Ucap si hitam malas-malas. Waduh, karena si hitam malas, Sejun pun langsung memberikan status petani sewa kepada si hitam. Si hitam bingung dengan apa yang dilakukan sama si Sejun kepada dirinya. Apaan ini paman? Si hitam langsung bingung dah. Dan oke, semuanya sudah mendapatkan status petani sewaan. Dan Sejun menyuruh mereka semua untuk berangkat bekerja di ladang. Ya semangat, semangat. Ini semua demi makanan kita. Biar kita bisa makan banyak-banyak yang enak. Dan oke lah gaskan kerja. Lah malahan lagi santai disuruh kerja. Ampun dah bos Sejun. Dan akhirnya semuanya pun bekerja di ladang Sejun yang semakin meluas. Tapi ada sesuatu yang aneh di pertanian Sejun. Ada monster yang muncul lagi. Ternyata itu Evil Tree, itu pohon jahat. Kenapa mereka masih ada ya? Wadidaw banyak banget lagi. Malahan nyerang pertanian Sejun. Waduh bahaya. Tapi sayangnya bersambung. Waduh malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.